Semuanya berubah. Tar dulu, berubah apanya nih? Karena kalau lihat tampilannya sih mirip-mirip sama yang lama ya. Tapi ternyata Yamaha MT-25 ini banyak sekali perubahannya. Justru perubahannya pada bagian-bagian yang tidak tampak langsung oleh mata kita. Semua itu karena dia berusaha untuk comply dengan emisi Euro 5 Plus. Nah, supaya bisa masuk ke skema emisi Euro 5 Plus itu, Yamaha banyak sekali merombak mesinnya, terutama ya pasti mesin lah ya, karena yang menghasilkan emisi kan mesin ya. Tapi dari situ itu banyak sekali perkembangan yang nanti saya bisikin efeknya apa kalau Anda beli motor ini. Secara tenaga mungkin sama ya, tapi kalau Anda melakukan sedikit modifikasi, dia pasti akan terasa lebih enak. Jangan kemana-mana, motor ini dijual di Indonesia dengan harga Rp63.500.000. Buat Anda yang suka motor 250 cc, mungkin ini salah satu jawabannya, karena di Indonesia nggak ada lagi yang jualan motor 250 cc naked. Cuman Yamaha doang masih konsisten dengan MT-25-nya. Dan ini dia hampir kembar dengan R25, hanya beda sedikit di bodi-bodi. Kita akan bahas motor ini sambil kita lihat bagaimana nanti rasanya pada saat kita riding. Seperti saya bilang tadi, secara desain sebenarnya Anda masih lihat motor ini sama dengan pendahulunya. Paling kelihatan beda jauh hanya di bagian belakang ini, dia ya tetap nggak pakai behel ya, tapi di ujungnya lampunya beda sama R25. Jadi ada sedikit pengembangan dari belakang tuh Anda langsung mencirikan itu MT-25 bukan R25. Kalau dari depan sama aja, di depan sini juga ada. Ini bukan cuma shroud ya, jadi dia ada semacam air scoop gitu ya dari kiri dan kanannya buat masuk ke dalam kotak saringan udaranya, dan di bagian tengah sini lebih ramping, jadi kalau didudukin motornya memang terasanya lebih nimble karena bagian tengah sini di joknya sedikit lebih ramping. Selebihnya mirip-mirip aja semua, kaki-kaki, pelek, ban, semua mirip, bahkan bentuk knalpotnya juga dibuat mirip desainnya. Padahal sebenarnya ini beda jauh. Sekarang dia punya catalytic converter 2 biji gitu, 2 buah di bawah sana, yang pengaruhnya adalah itu tadi, emisi Euro 5 Plus. Karena ada 2 katalitik itu, sehingga mesinnya banyak sekali berubahnya. Jadi bayangin kalau Anda copot katalitiknya, itu mesin ini pasti tenaganya lebih besar. Karena dengan adanya 2 katalitik itu, semua output tenaga dan torsinya pasti akan turun. Nah, sebenarnya perubahan yang Yamaha lakukan di sini adalah naikin tenaga sama torsinya supaya pada saat pakai katalitik itu tenaga dan torsinya karakternya masih sama seperti yang lama di atas kertas. Jadi kita cara berpikirnya dibalik nih, kalau kayak Yamaha mungkin mikirnya waduh kita harus Euro 5 nih karena beberapa negara memang sudah mengharuskan itu. Tapi di Indonesia ya nggak strik-strik amat lah ya, karena bahan bakar kita juga belum Euro 5. Jadi si catalytic converter ini memang berpengaruh besar ke bagian dalam. Apa aja di dalamnya? Ini kita lihat sedikit ya. Saya cuma hanya punya beberapa data, foto dan gambar, nggak bisa terlalu banyak detail. Mulai dari piston dulu deh. Pistonnya nggak jenong seperti yang lama, jadi sekarang lebih rata. Karena apa? Karena sekarang klepnya lebih panjang, jadi kepala silindernya juga baru, intake manifoldnya juga baru, sehingga semuanya modelnya baru mas bro. Jadi bisa dibilang yang sisa dari motor ini tuh hanya crank as aja, sama crankcase pun berbeda, semuanya berbeda. Motor ini punya oli 2 liter sekarang, jadi kapasitas penggantian olinya setiap periodical itu 2 liter, kalau sebelumnya 1,8, karena karternya berbeda, dengan crankcase yang berbeda, pistonnya juga beda, wah semuanya beda. Sampai ya mas bro ya, itu dia punya coil sekarang, namanya coil on plug, jadi udah nggak pakai kabel busi lagi. Dan itu sekarang dipakai sama tim Yamaha Racing. Ya sebenarnya udah riset sebelah lama ya.
kalau kita lihat sebenarnya Ninja juga udah pakai coil on plug sebelumnya. Dan MT25 dan R25 sekarang sudah pakai itu juga. Dan Anda bisa pakai di R25 lama. Nah, atau MT25 lama. Cuman memang harus ngubah sedikit dari kelistrikan ya, terutama ECU karena sistemnya sedikit berbeda. Terus motor ini juga sudah pakai assist and slipper clutch. Jadi semuanya plug and play. Jadi kalau Anda punya MT25 lama, R25 lama, itu tinggal copot aja koplingnya sepaket, masukin yang baru, Anda sudah punya assist and slipper clutch. Lalu ada lagi nih yang lucu. Jadi sebenarnya magnetnya motor ini juga masih mirip sama yang lama ya, tapi untuk mencapai Euro 5 itu dia punya titik itu banyak sekali, jadi kayak pulsernya itu titik-titiknya banyak sehingga dia pengapiannya jadi lebih akurat. Jadi banyak sekali yang dilakukan Yamaha di dalam internal dari mesin ini yang sebenarnya kalau nggak ada catalytic converter, nah tenaganya lebih besar. Tapi karena katalitik kedua di bawah sini itu jadi tenaganya mirip-mirip sama yang lama. Di sini juga ada semacam kanister di depan ya, itu buat menangkap uap bensin yang nanti akan dibalikin lagi ke intake manifold. Dan di throttle bodinya itu semuanya juga berbeda, angle-nya berbeda, semuanya berbeda. Nggak ada yang bisa dipakai ke R25 lama. Nah, bagaimana dengan suara mesinnya? Masih sama ya yang lama sebenarnya. Mungkin agak mendem dikit karena catalytic converternya 2 buah di bawah sana. Tapi karakter teriakannya, garing-garingnya masih sama dengan yang lama. Lalu apalagi yang beda di sini, dia sudah diberikan Y-Connect, tapi Y-Connect-nya masih mirip sama mungkin apa ya, Yamaha NMAX yang lama. Jadi Anda cuma bisa connect dari handphone ke speedometer ini, di sana ada tampilan kalau ada telepon masuk atau SMS masuk. Tapi Anda nggak bisa menampilkan peta di sini. Jadi modelnya masih Y-Connect yang lama. Terus Anda juga dikasih, nah ini juga perkembangan nih, Yamaha akhirnya ngasih charger bukan DC 12 volt lagi, tapi USB Type A, tipe A, buat ngecas gadget buat Anda yang suka touring. Jadi nggak usah pasang-pasang USB charger lagi. Oke, kita cobain aja motornya seperti apa. Sebelumnya kita sedikit lihat speedometernya. Ini yang lucu di sini adalah mungkin udah dikasih tahu sama Tio sebelumnya ya. Kalau motor ini nggak punya quick shift, tapi di sini sudah ada indikator. Jadi kemungkinan bisa dipasangin ya, mungkin. Tapi kayaknya sih Yamaha belum berkeputusan untuk memasangkan quick shifter di motor ini. Oke, kita cobain. Bagaimana rasanya? Karena tenaganya mungkin sama di atas kertas, tapi karakternya sedikit beda di atas, di bawah, di tengah. Nah itu kita akan cobain sambil riding. Wah, duduk di MT25 ini kayaknya nggak ada yang berubah ya. Segitiga berkendaranya baik kaki, jok maupun stang rasanya masih mirip sama yang lama. Ya, karena kalau kita lihat memang secara tampilan dia nggak berubah. Dari depan, stang, jok, paling jok ya berasanya memang dia sedikit lebih menyempit di bagian depan. Jadi bagian tangki itu agak lebih kecil di kempitnya ya. Kayaknya sih gitu ya, di joknya kayaknya mungkin ya. Tapi ya rasanya hampir nggak jauh beda lah ya. Nah di belakang aja sih yang kelihatan tampilannya lebih segar aja. Kalau selama ini kan bentuknya lancip ya buntutnya ya. Sekarang bentuknya mirip-mirip sama kakak-kakaknya MT yang lain ya. Oke, kita coba muter balik. Radius putarnya lumayan, nggak terlalu lebar, nggak kayak Moge ya. Jadi standar lah ya, setengah Moge. Dia nggak kayak motor laki biasa yang
pakai breaker teleskopik biasa. Jadi ini dia udah pakai upside down seperti generasi sebelumnya memang ya, tapi dia punya radius putar yang lumayan, nggak terlalu bikin kaget, jadi bikin jatuh bego ya. Oke. Memang tampangnya jadi sangar banget begitu pakai upside down ya, keren emang. Nah, dia posisi berkendara masih sama yang lama, dan kalau ngelihat speedometer juga masih mirip sih sebenarnya ya. Cuman ada QS aja itu tadi pas lagi nyalain motor ada nongol QS gitu, apakah akan ada quick shifternya. Nah, kayaknya sih katanya Yamaha sih nggak bakal pasang ya. Ya kita berharap bareng lah ya. Lalu ada Y-Connect juga. Dia, saya sih nggak, ya gimana ya, Y-Connect-nya tuh kalau Anda pengen buka data log berkendara Anda, oke lah dikoneksikan ke handphone. Tapi ya paling hanya itu sih yang bisa Anda lihat, karena Y-Connect ini mirip sama NMAX yang lama yang nggak bisa nampilin peta ya, hanya benar-benar koneksi antara motor sama handphone, dan fitur-fitur Y-Connect-nya juga masih terbatas buat MT25 ini. Tapi ya it's nice to know kalau MT25 ini ada Y-Connect juga, jadi Anda bisa mantau kondisi mesin lah ya, atau buat reminder juga, mungkin ganti oli atau apa. Nyaris tidak ada perubahan di sasis, suspensi, kaki-kaki, dan pengereman, membuat feeling berkendara dari MT25 ini masih mirip dengan pendahulunya. Buat menikung pun kestabilan masih mirip, cukup mantap buat menikung berkat suspensi upside down. Tikungan dengan permukaan bergelombang pun pede aja saya libas. Jadi feeling moge sudah cukup kental pada motor dengan bobot 165 kg ini. Yang terasa agak kurang memang cengkraman ban ya, masih biasa-biasa saja. Nah, tapi ini masih bisa dimaksimalkan dengan menggunakan ban yang komponnya jauh lebih soft dari ban standarnya. Nah, karena berkendaranya di Jakarta, bagaimana kalau motor ini dipakai untuk macet-macet? Nah, kita akhirnya ketemu macet, teman-teman. Jadi, apa rasanya MT25 ini pada saat macet? Ya, dengan posisi berkendara seperti ini, harus diakui ya, dia tidak terlalu tegak duduknya, sehingga tumpuan badan Anda itu agak condong ke depan. Jadi kalau Anda pakai gaya riding yang tangannya lurus begini, Anda akan capek di pergelangan tangan. Jadi tangannya loose aja buat enak handle motor. Motor ini enteng loh, buat macet-macet, buat nekuk-nekuk gitu juga masih main enak, dan stangnya nggak terlalu lebar, jadi buat selip-selip masih oke. Ya kan? Jadi motor ini enak ramping, dia nggak terlalu lebar stangnya, dan tampilan ke depan masih sama sama yang lama. Jadi kalau Anda bayangin udah punya yang generasi sebelumnya, mau bayangin yang ini, riding positionnya masih sama, mas bro. Jadi tidak perlu banyak dieksplor di sini. Jadi speedometernya juga masih mirip. Jadi ya masih oke lah. Feelingnya masih sama. Cuman memang benar-benar belakang aja. Lagi-lagi ya belakang mas. Bedanya hanya di sana aja. Dan mesinnya nanti kita coba ekstrak powernya seperti apa sama konsumsi bahan bakar. Oke. Ya secara umum tarikannya masih mengingatkan sama yang lama ya sebenarnya. Nah pada generasi sebelumnya saya sempat bilang tuh kalau MT25 itu tarikan bawahnya lebih padat dibanding R25. Nah, terlihat dari Restologic memang dia angkanya lebih cepat ya, mencapai 60 km per jam. Tapi menuju ke 100-nya memang R25 lebih cepat. Nah ini nih kayaknya ya, ntar kita harus ukur pakai Restologic, tapi feeling wise sih bawahnya memang
masih mirip tapi gak sepadat yang lama. Oh lihat tuh, buat macet-macetnya begini masih enak mas bro. Oke, kita coba nyelip-nyelip lagi. Ini sempit, mau dia maju. Oke, nah ini masih bisa nyelip kanan kiri gini, masih oke loh. Tapi memang nggak kayak motor matic ya, dia harus agak melambung dikit. Tapi buat nyelip-nyelip kanan kiri gitu masih dapet segitu, oke lah ya nggak? Tenaga masih mirip sama yang lama dan handling juga masih mirip. Jadi ketemu spion sama spion begini sih masih pede-pede aja, dan nggak perlu banyak turun kaki, enak. Nah ini mulai nih nyala nih kipasnya nih. Nah nggak kedengeran jadi speaker ya, tapi barusan aja kipasnya nyala, jadi hawanya kerasa di depan tulang kering saya, berasanya agak ke atas, jadi lebih dekat ke dengkul ya sebenarnya ya, ke lutut. Di situ berasa hawa panasnya, dan hawa panasnya sih moderat lah, suam-suam kuku aja, nggak terlalu panas. Untuk motor 2,5 ini masih acceptable banget. Nah, waktunya kita coba bagaimana tarikan dan konsumsi bahan bakarnya. Si Master of Torque 250cc ini memang enak buat harian di Jakarta yang padat. Buat jalan jauh juga masih nyaman saja, hanya kalau ketemu jalan jelek yang agak keriting, suspensi sportinya terasa cukup keras di pinggang. Ya enaknya sih kalau ketemu jalan seperti itu, pelan-pelan saja ngelibasnya. Nah, bagaimana dengan performa? Ternyata ubahan mesin baru membuat performanya tetap mirip dengan yang lama. Karakter tenaga di atas kertas juga mirip-mirip saja, profil tenaganya, angkanya juga mirip. Dari data akselerasi pakai Restologic Performance Box, ternyata lebih kencang 0,4 detik untuk tarikan 0 sampai 100 km per jam. Nah, ternyata knalpot baru yang pakai 2 katalitik ini membuat performanya tetap sama. Nah, bayangkan ya, kalau katalitiknya dilepas, mesin ini sebenarnya lebih kencang loh. Nah, namun karena aturan emisi Euro 5 Plus yang cukup banyak menahan gas buang, ya hasilnya jadi mirip-mirip. Sementara itu, konsumsi BBM masih mirip juga. Buat harian riding normal, motor ini menghabiskan seliter bensin untuk setiap 25,5 km. Sementara kalau berkendara econo riding, ternyata bisa tembus 34 km per liter. Nah, gimana pendapat Anda soal MT25 ini? Ini motor ya jujur, enak banget mas bro. Dan buat Anda yang suka sama motor raki ya, karena sekarang motor 2,5 itu memang pasarnya segitu-segitu aja, dan kebanyakan yang dicari adalah motor laki yang berfairing, karena yang model naked seperti ini hampir nggak ada yang ngeluarin lagi kecuali mungkin Yamaha ya. Dan banyak kan memang berlarinya ke adventure atau mungkin ke skuter matic 250cc. Jadi mungkin buat Anda yang ke dealer Yamaha, terus lagi lihat-lihat MT25, terus lihat sebelahnya ada Yamaha X-Max, terus pindah, nah tulis komentar di bawah ya. Cuman kalau Anda ingin tetap merasakan sensasi sebuah motor naked ya, masih mindah gigi sendiri dan belum ada quick shift-nya, mungkin sekarang sudah ada slipper clutch. Slipper clutch-nya sangat membantu pada saat Anda deselerasi. Dan motor ini enak banget rasanya. Jadi masih, apa ya, kalau Anda pernah nyobain MT25, terutama yang generasi sebelum ini, tipis-tipis bedanya, hanya mungkin respon tenaganya, throttle-nya di putaran tengah sama atas itu, Anda bisa ngerasain, oh iya, dia agak naik sedikit power band-nya. Tapi secara keseluruhan motor ini masih sama, handlingnya sama, dia kenyamanan juga sama, dan semuanya fitur-fiturnya juga nggak terlalu jauh beda. Buat Anda yang nyari naked, ini adalah jawaban buat Anda. Makanya kami juga heran, waktu itu R25 sama MT25 hadir, tapi MT25 ini ternyata trafficnya cukup bagus. Apakah Anda masih nyari motor-motor naked seperti ini? Nah, komentar di bawah ya. Jangan lupa pantau terus Auto Rider, kita akan buatkan video-video mengenai motor baru untuk Anda semua. Dan
Pantau juga website kami www.autorider.com dan juga semua sosial media kami X. Ada Instagram, ada TikTok, dan Facebook kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.